Rusia telah bersumpah akan membalas setelah mengklaim sistem pertahanan udaranya menembak jatuh 8 rudal ATACMS buatan Amerika Serikat yang ditembakkan oleh Ukraina. Rusia menganggap rudal yang punya jangkauan hingga 300 km tersebut sebagai eskalasi besar. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 8 rudal balistik bersama 72 pesawat udara tak berawak atau UAV atau drone. Rusia menyebut tindakan rezim Kiev yang didukung oleh Barat akan dibalas. Rusia mengatakan beberapa pesawat tanpa awak dihancurkan di wilayah Leningrad di barat laut dan satu di Kursk, tempat Ukraina melancarkan serangan mendadak akhir musim panas lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang akan lengser sebelumnya telah menyetujui penggunaan ATACMS oleh Kiev. Dia mengatakan hal itu sebagian sebagai tanggapan terhadap Rusia yang memperluas konflik dengan mengerahkan pasukan Korea Utara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menanggapi serangan Ukraina menggunakan ATACMS dengan rudal balistik baru Rusia yang berkemampuan nuklir Oreshnik. Bulan lalu, Putin mengisyaratkan rudal itu dapat ditembakkan ke ibu kota Ukraina, Kiev. Peluncuran senjata eksperimental pertama dan satu-satunya itu menargetkan wilayah Dnipro, Ukraina pada 21 November 2024. Kantor berita pemerintah Rusia, TASS, menyebut serangan pesawat nirawak Ukraina telah membuat pembatasan sementara diberlakukan di Bandara Saint Petersburg. Gubernur Oblast Leningrad, Alexander Drozdenko, mengatakan lewat Telegram bahwa malam dan pagi hari tanggal 4 Januari memecahkan rekor dalam hal jumlah UAV yang dihancurkan, dengan 4 UAV ditembak jatuh di wilayahnya. Seorang pejabat keamanan Ukraina, Andriy Kovalenko, mengatakan sebuah pelabuhan di Leningrad menjadi sasaran, menyebutnya sebagai instrumen keberlangsungan hidup, ekonomi, dan militer Rusia secara terpisah. Pilot jet tempur MiG-29 nekat terobos benteng militer Rusia, 8 rudal Amerika ditembak jatuh. Dihimpun dari berbagai sumber, Rusia menjatuhkan 8 rudal buatan Amerika Serikat yang melintas dari wilayah Ukraina ke Belgorod, Rusia, akhir pekan kemarin. Moskow bahkan mengancam akan membalas serangan tersebut merujuk ke penggunaan rudal jarak jauh Washington, ATACMS. Hal ini menjadi fakta baru memanasnya perang Rusia dan Ukraina. Perang tersebut sudah berlangsung sejak Februari tahun 2022 dan belum berakhir hingga kini. Tindakan rezim Kiev ini yang didukung oleh kurator Barat akan dibalas dengan pembalasan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia telah memandang penggunaan ATACMS yang mampu menembus target hingga 300 km jauhnya sebagai eskalasi signifikan dalam perang. Sejak Presiden AS Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menyerang Rusia dengan rudal ini pada bulan November, pasukan Ukraina telah menggunakannya untuk menyerang target jarak jauh di tanah Rusia pada beberapa kesempatan. Kremlin telah menanggapi serangan serupa bulan lalu dengan menembakkan rudal hipersonik jarak menengah eksperimental yang dijuluki Oreshnik yang diklaim tidak dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Desember berjanji untuk mempercepat pengembangan rudal Oreshnik yang belum diproduksi Rusia dalam skala industri. Selain rudal AS, Kementerian
Kementerian Pertahanan Rusia juga memberikan perkembangan terbaru di medan perang di wilayah Donetsk. Kementerian itu melaporkan telah menembak jatuh jet tempur MiG-29 Ukraina dan sejumlah kendaraan tempur. Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbas pada tanggal 24 Februari tahun 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kiev terhadap wilayah itu yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan barat. Rudal ini dilaporkan mampu menjangkau target hingga 300 km dan penggunaannya oleh Ukraina disebut sebagai eskalasi besar dalam perang. Selain rudal, Rusia juga mengklaim telah menembak jatuh 72 drone Ukraina yang diluncurkan ke wilayahnya. Moskow menyebut serangan ini sebagai provokasi serius dan memperingatkan bahwa akan ada langkah pembalasan terhadap tindakan Ukraina yang didukung oleh negara-negara barat. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan keberhasilan di medan perang di wilayah Luhansk. Pasukan Rusia mengklaim telah merebut sebuah pemukiman penting di wilayah tersebut sekaligus menghancurkan fasilitas militer Ukraina seperti bandara, gudang senjata, dan lokasi perakitan drone. Tidak hanya itu, Rusia juga menyebut telah menggagalkan 17 serangan balik Ukraina di wilayah Donetsk. Dalam laporan mereka, Rusia mengklaim berhasil menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman, kendaraan tempur infanteri, dan 3 pengangkut personel lapis baja termasuk M113 buatan Amerika Serikat. Total korban di pihak Ukraina di wilayah ini mencapai lebih dari 410 tentara. Sementara itu, Rusia meluncurkan total 81 pesawat nirawak ke Ukraina. Komando Angkatan Udara Ukraina drone itu termasuk pesawat nirawak Shahed buatan Iran dan berbagai jenis pesawat nirawak tiruan. Sekitar 34 pesawat nirawak serang Shahed dan jenis pesawat nirawak lainnya ditembak jatuh. Pesawat nirawak yang ditembak jatuh tersebut menyebabkan kerusakan di wilayah Chernihiv dan Sami. Ukraina memasuki tahun ini dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam konflik yang dimulai pada Februari 2022. Rusia memperoleh keuntungan di garis depan timur. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai desa Nadia di wilayah Luhansk, timur Ukraina. Di Donetsk, pusat Pokrovsk berada di bawah tekanan Rusia yang semakin meningkat karena pasukan Ukraina kehilangan wilayah di selatan dan timur kota tersebut. Ukraina juga khawatir bahwa pemerintahan Trump yang akan datang dapat memangkas bantuan militer yang penting. Trump sendiri telah berjanji untuk mengakhiri konflik tersebut.